Dalam dunia sosial dan keagamaan kita, ada satu hal yang hampir tabu kalau diucapkan secara terbuka. Ada sebuah pemikiran bahwa meragukan Tuhan bisa menjadi jalan untuk benar-benar percaya kepadanya. Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar dan tokoh spiritual Islam, dia pernah berkata, keraguan adalah kunci untuk membedakan antara keyakinan sejati dan warisan kebudayaan. Kata-kata ini bukan datang dari orang biasa. Ini dari seorang pemikir besar yang pernah berada di puncak karir keilmuan. Dia melepas segalanya karena didera keraguan eksistensial yang sangat dalam. Dia meragukan logikanya, ilmunya, bahkan fondasi keimanannya sendiri. Tapi dari keraguan itulah dia bisa menemukan cahaya yang jauh lebih otentik. Nah, kalau keraguan itu penting untuk menemukan iman, terus kenapa sekarang para ustadz-ustadz atau guru-guru nggak ngucapin kebenaran itu dan nggak ngajak kita semua buat sama-sama meragukan Tuhan agar kita bisa menemukan kepercayaan yang sejati? Kita hidup dalam lingkungan yang membentuk iman lewat warisan, bukan lewat pencarian. Kita diajarin untuk percaya, bukan untuk bertanya. Kita dilatih untuk menerima, bukan untuk meragukan. Padahal seperti kata Imam Al-Ghazali, tanpa melewati keraguan, keyakinan hanyalah kebiasaan turun-temurun dan bukan kesadaran spiritual pribadi. Hal ini menjelaskan kenapa banyak orang yang tampak beriman, tapi jiwanya tidak pernah benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa jarang banget ulama atau guru yang ngebahasnya di sebuah ruang publik yang luas? Jawabannya rumit, tapi sangat manusiawi. Dan ini sangat berkaitan dengan pembahasan kita sebelumnya tentang kebenaran yang tidak layak diucapkan. Karena meskipun keraguan sebagai jalan menuju iman adalah kebenaran, dia bukanlah kebenaran yang aman untuk diucapkan di ruang publik. Bagi mereka yang belum mengakar, jika diberi pertanyaan tanpa fondasi, bisa tersesat bukan karena filsafatnya salah, tapi karena dirinya belum siap menanggung ketelanjangan makna. Iman itu udah kayak pohon, butuh akar sebelum diuji oleh badai filsafat. Akar adalah imannya, dan badai atau angin adalah keraguannya. Semakin tinggi tentu akan semakin diuji. Itulah sebabnya para guru-guru sejati memilih menuntun dengan sabar. Gak mungkin mereka nggak paham, tapi pilihannya adalah jalan kesabaran. Mereka nggak langsung nyuruh muridnya meragukan Tuhan, tapi mengajak mengenal Tuhan lebih dalam agar saat nanti badai datang dan keraguan menghantam, murid-murid sudah punya akar yang mampu menahan jiwa tetap tegak. Sebab keraguan itu bukan musuh iman, melainkan angin yang menguji seberapa dalam akarnya. Dan hanya mereka yang mengakar yang bisa bertahan untuk tumbuh lebih tinggi. Itulah beberapa hal yang bisa jadi benar, tapi salah jika diucapkan. Kalau kamu nekat ngomongin itu, walaupun kamu yakin itu adalah kebenaran, kamu bisa jadi salah. Di ruang atau lingkungan yang belum siap, kamu bisa dengan mudah dianggap sesat, dianggap nyeleneh, atau bahkan dianggap berbahaya. Bukan karena kamu membawa kesalahan, tapi karena kamu menggoyang struktur kenyamanan yang selama ini dipeluk erat oleh orang-orang di sekitarmu. Kenapa ini terjadi? Manusia secara batiniah lebih mencintai rasa aman daripada kebenaran baru yang datang mengguncang. Kita kayak lebih milih tenang menjalani aturan lama daripada dipaksa berpikir ulang tentang semua yang kita warisi. Dan ketika seorang datang membawa cahaya baru, reaksi pertamanya seringkali bukan kekaguman, tapi penolakan bahkan kebencian. Gak cuma terjadi di masa sekarang, hal-hal kayak gitu udah terjadi dari zaman dulu banget. Zaman dulu banyak orang-orang yang ngerasain hal yang sama, tapi mereka berani ngomong. Salah satunya adalah Nietzsche, seorang filsuf dari Jerman. Dia pernah ngomong, Tuhan sudah mati dan kitalah yang membunuhnya. Dengar kalimat kayak gitu banyak orang yang langsung defensif. Wah, ini orang ateis, nggak percaya Tuhan. Padahal nggak segitunya. Ini bukan pernyataan bahwa Tuhan secara literal telah mati. Karena dalam teologi, Tuhan bukan entitas biologis yang bisa mati. Tapi di sini Nietzsche tuh lagi mengeluarkan kalimat sarkasnya sebagai bentuk keprihatinan pada manusia modern. Banyak manusia modern yang kayak nyingkirin Tuhan dari hidupnya. Bahkan kayak udah nggak nyembah Tuhan lagi, tapi nyembah uang, jabatan, pengakuan, dan validasi sosial. Agamanya masih tetap dipeluk, tapi cuman jadi rutinitas.